Oke, kembali lagi bersama kami di bisnis teknopreneur yang berjudul Wasbike. Sorry, maksudnya bisnis yang bernama Wasbike. Nama saya Yuardiansa Saragi. Nama saya Nurli Tautari. Nama saya Khairul Amr Simbolon. Perkenalkan, nama saya Irfan. Nama saya Indianti Pulungan. Nama saya Ferry Adriansyah. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah. Baik, yang pertama itu ada skala bisnis Wasbike. Skala bisnis Wasbike dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan ukuran operasional, kapasitas dan modal. Jadi kami di sini bisnis Wasbike ini membutuhkan modal dan investasi itu sebesar 50 juta sampai 200 juta. Aset utama yang kami akan gunakan yaitu mesin cuci yang bertekanan tinggi. Kami membutuhkan 3 sampai 4 unit, tangki air besar, perlengkapan detailing dan area parkir memadai. Fasilitas tambahan, ruang tunggu yang ber-AC, mungkin ada tambahan akses wifi, dan vending machine untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Seterusnya ada lokasi dan kapasitas. Lokasi ini area yang strategis seperti pusat pembelanjaan, kawasan perkantoran, atau dekat kompleks perumahan. Kapasitas mampu melayani 20-50 motor per hari dengan rata-rata waktu pencucian 15-20 menit per motor. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini kami membutuhkan 5-10 orang karyawan, termasuk petugas pencuci, kasir, dan supervisor. Pembagian tugas, spesialisasi dalam pembersihan standar, detailing motor, hingga layanan tambahan seperti polish body dan pembersih mesin. Selanjutnya ada layanan dan harga. Layanan utama cuci standar kami berkisar harganya 15.000 sampai 25.000 per motor. Detailing premium kami berkisar harga 50.000 sampai 100.000 per motor. Penjualan aksesoris atau cairan perawatan motor, inovasi, paket langganan, aplikasi pemesanan online atau layanan antar jemput motor. Selanjutnya pemasaran dan strategi. Pemasaran strategi yang kami gunakan yaitu media sosialnya, sosial media Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Promosi yang kami gunakan dengan membuat diskon pembukaan, kartu member, dan kolaborasi dengan komunitas motor. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan, proyeksi penggunaan dan transaksi. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Ya, tahun proyeksi, tahun pertama itu masa persiapan dan peluncuran. Tahun keduanya ada ekspansi awal dan peningkatan layanan, dan tahun ketiga ada skalabilitas dan ekspansi wilayah. Selanjutnya ada proyeksi keuangan, dapat kita lihat pada tabel berikut juga. Ya, tahun pertama pendapatannya berkisar 100 juta sampai 500 juta. Fokus kami pendapatan dari layanan dasar. Margin keuntungan 10 sampai 20%. Tahun kedua kami memiliki target 500 juta sampai 1 miliar. Transaksi dan layanan tambahan seperti detailing dan paket langganan. Margin keuntungan 20-30%. Tahun ketiga kami memiliki target pendapatan 2 miliar sampai 5 miliar. Kami berfokus dengan ekspansi lebih luas dan penambahan fitur premium pada aplikasi. Margin keuntungannya sekitar 30-40%. Selanjutnya itu ada proyeksi penjualan, dapat kita lihat pada tabel berikut, dan struktur industrinya dapat kita lihat pada gambar berikut. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya pesaing.
di bisnis yang kami buat. Yaitu di dalam budaya pesaing itu ada 4. Yang pertama, stasiun pencucian. Penampilan beberapa bisnis cuci motor dengan branding dan teknik berbeda. Dan kedua, elemen kompetisi. Terdapat banner promosi, layanan ramah lingkungan, dan alat cuci inovatif. Yang ketiga, konsumen. Pelanggan memilih layanan berdasarkan kualitas, harga, dan kenyamanan. Keempat, latar belakang. Simbol air, ikon ramah lingkungan, dan grafik pemasaran menonjolkan kompetisi. Keenam itu Key Success Factor atau KSF. Di dalam bisnis kami, elemen utamanya yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan, simbol pelanggan yang puas. Kedua, inovasi teknologi, representasi aplikasi dalam smartphone. Kedua, konsep pemasaran, ikon dan iklan media sosial. 4, kualitas layanan, motor bersih dengan efek kilau. Kelima, keberlanjutan. Keenam, harga kompetitif atau simbol tag harga. Baru, tren industri. Gambarnya itu bisa dilihat di slide. Yang pertama itu permintaan yang meningkat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah sepeda motor di banyak negara, orang yang memilih sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari menyebabkan mereka lebih sering membutuhkan layanan cuci. Kedua, inovasi layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran menuju pengguna teknologi canggih dalam layanan cuci sepeda motor, seperti menggunakan sistem otomatis dan menggunakan bahan ramah lingkungan untuk membersihkan. Beberapa layanan juga menawarkan tambahan seperti detailing seperti sepeda motor dan perawatan mesin. Ketiga, kesadaran lingkungan. Banyak konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan dan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, termasuk bisnis cuci sepeda motor. Oleh karena itu, tren menuju penggunaan bahan pembersih ramah lingkungan dan pengelolaan air yang menjadi yang efisien semakin populer. Keempat, model bisnis baru. Banyak bisnis was big mulai mengadopsi model bisnis yang lebih fleksibel, seperti layanan antar jemput, pick and delivery, atau lokasi mobile yang memungkinkan mereka untuk melayani konsumen di tempat yang lebih nyaman, seperti area perumahan atau pusat perbelanjaan. Prospek jangka panjang. 1. Pertumbuhan jumlah sepeda motor. Seiring dengan peningkatan jumlah pengguna sepeda motor, permintaan untuk layanan cuci motor akan terus meningkat. 2. Kemajuan teknologi. Adopsi dalam aplikasi cuci sepeda motor memungkinkan pengalaman yang lebih efisien dan mudah bagi konsumen. 3. Model bisnis fleksibel. Layanan antar jemput dan lokasi yang dekat dengan konsumen melalui aplikasi. 4. Loyalitas pelanggan dan data analitik. Aplikasi dapat mengumpulkan loyalitas pelanggan. Deskripsi perusahaan. Perusahaan aplikasi Washback sepeda motor yang berlokasi di Jalan Nenas, Gang Rambutan, Kota Tebing Tinggi, bertujuan untuk menyediakan layanan cuci sepeda motor yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan cuci sepeda motor secara praktis melalui ponsel mereka, memberikan kemudahan bagi konsumen yang sibuk. Layanan yang ditawarkan mencuci sepeda motor standar, detailing, dan perawatan mesin ringan. Visi: menjadi penyedia layanan cuci sepeda motor terbaik di kawasan lokal, dapat mengintegrasikan teknologi modern, ramah lingkungan, dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat. Misi: 1. Memberikan pengalaman cuci sepeda motor yang cepat, mudah, dan terpercaya.
2. Menyediakan layanan antar jemput. 3. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan sepeda motor. 4. Memperluas jangkauan layanan ke area sekitar dengan membuka lebih banyak titik. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan aplikasi Washback cuci sepeda motor yang berlokasi di Jalan Nenas, Gang Rambutan menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perawatan sepeda motor pelanggan. Berikut adalah jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Jenis produknya: 1. Bahan pembersih ramah lingkungan. Produk pembersih sepeda motor yang ramah lingkungan dan aman digunakan untuk berbagai jenis kendaraan. Ini termasuk sabun cuci motor, penghilang noda, dan pembersih rantai yang dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. 2. Peralatan cuci otomatis. Mesin pembersih otomatis yang digunakan di beberapa lokasi layanan untuk memberikan proses pencucian yang efisien dan cepat. Ini termasuk alat pembersih bertekanan tinggi dan sistem pengeringannya otomatis. Jadi jasanya: 1. Layanan cuci sepeda motor standar. Cuci motor reguler dengan proses pembersihan menyeluruh, termasuk mencuci bodi roda dan lampu. Layanan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan sepeda motor sehari-hari. 2. Layanan detailing sepeda motor. Pembersihan dan perawatan lebih mendalam yang mencakup pembersihan detail seperti pelipatan plastik, kaca, dan bagian bawah motor. Selain itu juga termasuk pengolesan perlindungan untuk memberikan kilau ekstra dan melindungi permukaan sepeda motor. 3. Perawatan mesin ringan. Layanan pengecekan dan pembersihan komponen mesin seperti oli, rantai, dan sistem pendingin. Ini bertujuan untuk menjaga kinerja mesin sepeda motor tetap optimal. 4. Layanan antar jemput sepeda motor. Jasa pengambilan dan pengantaran sepeda motor untuk cuci motor di lokasi yang diinginkan oleh pelanggan. Layanan ini memberikan kenyamanan tambahan bagi pelanggan yang tidak bisa langsung datang ke tempat cuci motor. 5. Paket berlangganan. Paket berlangganan dengan layanan cuci motor secara berkala, misalnya mingguan dan bulanan, yang menawarkan harga lebih terjangkau, serta keuntungan tambahan seperti prioritas layanan dan diskon khusus. 6. Layanan cuci motor berbasis aplikasi. Pemesanan layanan cuci motor melalui aplikasi mobile meningkatkan pelanggan untuk memilih jenis layanan yang mereka inginkan, lokasi cuci, dan waktu yang sesuai. Aplikasi ini juga menyediakan opsi pembayaran digital dan notifikasi status layanan. Status saat ini perusahaan aplikasi Washback cuci sepeda motor di Jalan Nenas, Gang Rambutan mungkin berada dalam tahap pengembangan dan pertumbuhan, dengan fokus pada peningkatan aplikasi mobil untuk kemudahan pemesanan layanan. Perusahaan juga kemungkinan sedang memperluas layanan seperti cuci motor otomatis, antar jemput sepeda motor, dan menawarkan produk pembersih ramah lingkungan. Strategi pemasaran dan pengembangan pelanggan mungkin menjadi prioritas utama, membangun basis pelanggan setia dan memperkenalkan layanan lebih luas di kawasan lokal. Selanjutnya ada key partnership. Untuk perusahaan aplikasi Washback sepeda motor di Jalan Nenas, Gang Rambutan meliputi: 1. Pemasok bahan pembersih. Kerjasama dengan perusahaan seperti Exoclean untuk bahan pembersih ramah lingkungan. 2. Platform pembayaran digital. Kemitraan dengan GoPay atau OVO untuk mempermudah transaksi pembayaran. Yang ketiga, layanan pengantaran. Bekerja dengan Gojek atau Grab untuk layanan antar jemput sepeda motor. Dan yang keempat, komunitas sepeda motor. Kolaborasi dengan komunitas seperti Indo Riders untuk promosi dan diskon khusus. Kelima, pengembangan aplikasi. Kerjasama dengan Teach Apps untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang keenam, penyediaan peralatan cuci motor. Kemitraan dengan perusahaan seperti Watch
Prestige untuk peralatan cuci motor otomatis. Kemitraan ini mendukung operasional dan ekspansi bisnis dengan meningkatkan layanan dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen tim and campaign struktur, seperti gambar yang ada di sini. Yang kedua ada struktur perusahaan yang ada pada gambar. Selanjutnya ada bisnis model, bisa dilihat pada gambar. Market analysis. Market analysis untuk bisnis washback cuci sepeda motor menunjukkan potensi pasar yang kuat karena didorong oleh beberapa faktor. 1. Tren pertumbuhan pengguna sepeda motor. Sepeda motor terus menjadi pilihan transportasi utama, terutama di kota-kota besar dengan kepadatan tinggi. Hal ini meningkatkan kebutuhan akan layanan perawatan sepeda motor, termasuk pencucian yang rutin. 2. Permintaan layanan praktis dan mobil. Konsumen semakin mencari kenyamanan dengan layanan berbisnis aplikasi yang memudahkan pemesanan layanan cuci motor tanpa perlu datang langsung. Layanan antarjemput sepeda motor menjadi pilihan populer, menambah daya tarik bisnis. Yang ketiga, kesadaran lingkungan. Dengan meningkatkan kepedulian terhadap isu keberlanjutan, permintaan untuk layanan cuci motor yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan bahan pembersih alami dan pengelolaan air yang efisien, semakin meningkat. Yang keempat, kompetisi. Meskipun layanan cuci motor tradisional tetap dominan, aplikasi washback yang menawarkan kenyamanan dan teknologi dapat membedakan diri dan menarik pelanggan. 16. Perilaku pembeli. Perilaku pembeli untuk bisnis washback cuci sepeda motor dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, kenyamanan dan kemudahan akses. Pembeli lebih cenderung memilih layanan yang memberikan kenyamanan, seperti pemesanan melalui aplikasi, layanan antar jemput motor, dan waktu yang fleksibel. Konsumen mencari cara yang cepat dan mudah untuk mencuci motor tanpa harus meninggalkan rumah atau tempat tinggal. Yang kedua, kualitas dan harga. Konsumen umumnya menginginkan layanan dengan harga yang wajar, namun tetap memperhatikan kualitas. Mereka mungkin memilih layanan yang menawarkan hasil cuci motor yang baik dengan harga kompetitif, serta paket langganan atau diskon yang menarik. Yang ketiga, kesadaran lingkungan. Pembeli semakin peduli dengan dampak lingkungan dari layanan yang mereka pilih. Layanan cuci motor dan menggunakan bahan pembersih ramah lingkungan dan mengelola air dengan efisien dapat menarik konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Keempat, layanan berbasis teknologi. Pembeli dari kalangan generasi muda atau tech savvy cenderung lebih memilih layanan berbasis aplikasi yang menawarkan sistem pemesanan mudah, notifikasi status, dan metode pembayaran digital. Yang kelima, rekomendasi dan ulasan. Banyak pembeli cenderung memilih layanan yang direkomendasikan oleh teman, keluarga, atau yang memilih ulasan positif di media sosial atau platform ulasan online. Ulasan pelanggan yang baik dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keenam, fleksibilitas waktu. Konsumen cenderung mencari layanan yang dapat disesuaikan dengan jadwal mereka, seperti cuci motor malam, hari, atau di akhir pekan, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi. 17. Analisis pesaing. Analisis pesaing untuk bisnis washback cuci sepeda motor melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, layanan cuci motor tradisional. Pesaing utama berasal dari layanan cuci motor konvensional yang sudah mapan di pasar lokal. Mereka umumnya menawarkan harga lebih mudah, tetapi mungkin kurang efisien dan tidak menggunakan teknologi canggih seperti aplikasi mobile atau layanan antarjemput. Yang kedua, layanan cuci motor berbasis aplikasi. Pesaing yang menawarkan aplikasi mobile berupa semakin berkembang. Mereka biasanya memiliki fitur seperti pemesanan online, sistem pembayaran digital, dan efisiensi waktu. Namun, mereka mungkin masih terbatas dalam cakupan atau area atau kualitas layanan. Yang ketiga,
penyediaan layanan ramah lingkungan. Beberapa pesaing fokus pada layanan cuci motor ramah lingkungan, menggunakan bahan pembersih alami dan teknologi pengolahan air yang efisien. Ini menarik bagi konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Yang keempat, keunggulan pesaing. Harga yang lebih murah, pesaing tradisional bisa lebih terjangkau, jaringan lebih luas, pesaing yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak lokasi layanan. Baru kualitas layanan, pesaing yang sudah mapan memiliki reputasi yang lebih kuat di pasar. Kelima, tantangan. Untuk bersaing, perusahaan harus menawarkan keunggulan unik seperti kenyamanan, fleksibilitas waktu, layanan ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi terkini, serta membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang lebih baik. Ada ekonomi bisnis. Analisis ekonomi bisnis dari Westbike cuci sepeda motor, yaitu yang pertama, sumber pendapatan dan margin. Sumber pendapatan ada layanan cuci motor, seperti pendapatan utama berasal dari layanan cuci motor standar, detailing, dan perawatan mesin ringan. Selanjutnya itu layanan antar jemput. Pendapatan tambahan dari layanan pengambilan dan pengantaran motor. Selanjutnya itu ada paket berlangganan, seperti pendapatan berulang dari pelanggan yang membeli paket cuci motor secara reguler. Yang terakhir itu ada layanan premium, seperti layanan dengan harga lebih tinggi, seperti cuci motor berbasis aplikasi dan layanan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada margin. Di sini ada margin kotor, biasanya tinggi karena biaya bahan pembersih dan tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga jual layanan. Yang kedua tuh ada margin bersih, itu akan dipengaruhi oleh biaya tetap dan variabel lainnya, tetapi bisa dipertahankan tinggi dengan efisiensi operasional dan volume pelanggan yang stabil. Selanjutnya itu ada dua, biaya tetap dan variabel. Biaya tetap itu ada sewa tempat. Jika menggunakan lokasi fisik, biaya sewa tempat atau fasilitas tetap perlu diperhitungkan. Selanjutnya itu ada gaji karyawan. Gaji tetap untuk karyawan yang terlibat dalam operasional seperti teknisi atau manajer. Selanjutnya itu ada amortisasi aset, seperti biaya penyusutan untuk peralatan cuci dan aplikasi mobil. Yang kedua itu ada biaya variabel. Bahan pembersihnya, biaya sabun, deterjen, dan pembersih lainnya. Selanjutnya itu tenaga kerja. Gaji karyawan per jam atau berdasarkan jumlah layanan yang diselesaikan. Selanjutnya itu ada bahan bakar dan transportasi, biaya pengantaran sepeda motor. Selanjutnya itu ada pemeliharaan peralatan atau biaya untuk menjaga peralatan cuci motor agar berfungsi. Yang ketiga itu ada operating leverage dan implikasinya. Operating leverage mengacu pada sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan biaya secara proporsional. Yang pertama itu ada tinggi leverage operasional. Bisnis ini dapat mengalami leverage operasional yang tinggi jika biaya tetap seperti gaji dan sewa relatif besar dibandingkan dengan biaya variabel. Artinya, setelah mencapai titik impasse atau break-even, setiap tambahan layanan cuci motor akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua itu ada implikasi. Ketika volume layanan meningkat, margin laba akan meningkat secara signifikan. Tetapi jika volume rendah, biaya tetap akan memberikan tekanan pada profitabilitas. Yang keempat itu ada startup cost atau biaya awal. Yang pertama itu ada dari startup cost itu ada 5. Yang pertama, investasi peralatan. Biaya untuk membeli mesin cuci motor otomatis, peralatan pembersih dan sistem pemrosesan pembayaran. Yang kedua, aplikasi. Biaya pengembangan dan peluncuran aplikasi mobile termasuk biaya teknologi dan pemasaran. Yang ketiga itu ada renovasi lokasi. Biaya renovasi atau penataan tempat usaha jika menggunakan lokasi fisik. Yang keempat itu ada pemasaran dan branding, biaya untuk pengenalan merek, iklan, dan promosi untuk menarik pelanggan awal. Yang terakhir itu ada sumber daya manusia, biaya untuk pelatihan karyawan dan perekrutan tenaga kerja. Yang kelima itu ada break-even chart dan perhitungannya.
Break even point adalah titik di mana pendapatan dari penjualan layanan sama dengan biaya tetap dan variabel, sehingga bisnis tidak menghasilkan keuntungan.